Di desa Karangjagat, keheningan malam bukan berarti kedamaian, melainkan cara alam menyembunyikan tangis seorang wanita yang dikhianati hingga napas terakhirnya di gubuk hutan yang sunyi. Ketika rumah joglo keluarga Wiryo mulai mengeluarkan bau busuk dan suara cakar dari balik dinding, warga baru menyadari bahwa kematian Raras bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah teror yang tidak dikirim melalui mantra, melainkan bangkit dari dendam yang telah menyatu dengan tanah. Namun, saat satu demi satu nyawa terenggut dengan cara yang tak masuk akal, siapakah yang sebenarnya sedang mereka lawan? Sesosok arwah yang menuntut keadilan, ataukah sebuah kutukan hidup yang takkan berhenti hingga seluruh desa ikut menjadi bagian dari tangisannya? Sebelum menonton cerita ini, silakan absen terlebih dahulu. Tinggalin jejak dari kota mana kalian berasal. Tulis di kolom komentar agar Mas Praba bisa lebih akrab dengan kalian. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan pengalaman cerita horor atau sekedar ingin bersilaturahmi, teman-teman bisa masuk ke grup WhatsApp yang linknya sudah Mas Praba sematkan di deskripsi channel ini. Terima kasih. Langit di atas desa Karangjagat nampak muram, seolah-olah awan hitam enggan beranjak dari atap rumah joglo milik keluarga Mbok Wiril. Rumah itu adalah simbol kemegahan yang berdiri kokoh di tengah hamparan sawah, namun di dalamnya tersimpan kedinginan yang menusuk tulang hingga ke sumsum. Raras duduk bersimpuh di atas lantai jati yang mengilat. Jemarinya gemetar hebat saat menuangkan teh ke dalam cangkir porselin milik ibu mertuanya. Tidak ada suara di ruangan luas itu, kecuali detak jam dinding kuno yang terdengar seperti ketukan palu pada peti mati. Suara itu bergema, menghantam dinding-dinding kayu yang lembab oleh uap hujan yang baru saja reda. Mbok Wiryo menatap Raras dengan pandangan yang lebih tajam dari sembilu. Bagi wanita tua itu, Raras hanyalah kerikil tajam dalam sepatu sutranya yang mahal. Raras bukan berasal dari garis keturunan terpandang. Dia hanyalah gadis yatim piatu dari desa seberang yang kebetulan memiliki paras ayu hingga berhasil memikat hati Satya, anak tunggal Mbok Wiryo yang sangat dipuja. Sejak hari pertama pernikahan, setiap gerak-gerik Raras dipantau dengan penuh selidik, setiap nafasnya dinilai sebagai beban, dan setiap kesalahannya adalah pesta pora bagi kebencian yang membusuk di dada sang mertua. "Kau tahu, Raras," suara Mbok Wiryo memecah keheningan dengan nada rendah yang bergetar hebat, menciptakan resonansi parau yang membuat bulu kuduk berdiri. "Tanah ini hanya menerima darah yang murni. Sejak kau menginjakkan kaki di sini, harum melati di kebunku berganti menjadi bau tanah kuburan yang basah. Kau bawa sial bagi terah keluarga ini." Raras menunduk dalam-dalam, mencoba menelan ludah yang terasa menyumbat kerongkongannya. Ia tahu betul bahwa mertuanya itu sering terlihat membakar kemenyan di sudut kamar yang selalu terkunci rapat. Desas-desus di kalangan warga desa membisikkan bahwa kekayaan keluarga Wiryo tidak didapat dari sekedar hasil bumi yang melimpah, melainkan dari perjanjian gelap yang melibatkan sesajen di setiap malam Jumat Kliwon. Raras hanya bisa berdoa dalam hati agar cinta Satya cukup kuat untuk melindunginya dari aura hitam yang menyelimuti rumah besar tersebut. Namun, Satya adalah lelaki yang kehilangan tulang punggung di hadapan ibunya. Ia seringkali hanya dia mematung saat istrinya dimaki habis-habisan, atau memilih pergi ke ladang lebih awal saat tangis Raras pecah di dapur yang sunyi. Malam itu, ketegangan mencapai puncaknya ketika Mbok Wiryo dengan kasar menyentakkan tangannya, membuat cangkir teh yang masih mengepulkan uap panas itu melayang dan hancur berkeping-keping di dekat kaki Raras. Cairan coklat pekat itu membasahi lantai, sementara pecahan porselin melukai kulit tipis sang menantu hingga darah merah segar merembes keluar. "Lihat, bahkan darahmu pun terlihat kotor dan menjijikkan di mataku," teriak Mbok Wiryo dengan mata yang membelalak aneh, seolah-olah ada kekuatan lain yang sedang mengintip dari balik kelopak matanya yang keriput.
Raras meringis menahan perih yang menyengat, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih menghancurkan. Di dalam rahimnya tersimpan sebuah rahasia kecil yang baru ia sadari beberapa hari lalu. Ada nyama baru yang sedang tumbuh, buah cintanya dengan Satya yang ia harap bisa menjadi jembatan perdamaian. Namun melihat kemarahan yang membabi buta itu, Raras memilih untuk tetap bungkam 1000 bahasa. Ia memeluk perutnya sendiri dengan telapak tangan yang dingin, merasakan firasat buruk bahwa sebuah badai besar sedang bersiap menerjang hidupnya. Tiba-tiba, angin kencang bertiup dari arah hutan, menghantam jendela-jendela kayu hingga menimbulkan suara berdentum yang memekakkan telinga. Brak! Suara itu menyatu dengan tawa kecil Mbok Wiryo yang terdengar sangat tidak manusiawi. Bau kemenyan yang sangat menyengat tiba-tiba saja menguar hebat dari arah kamar pribadi sang mertua, meskipun tidak ada satupun api yang dinyalakan di sana. Aroma itu menyesakkan dada, seolah-olah ada ribuan tangan tak kasat mata yang mencekik leher Raras di tengah kegelapan ruangan. Kenapa kau diam saja, ha? Apa kau sedang merencanakan sesuatu untuk mencelakai aku? Bu Wiryo mendekatkan wajahnya ke telinga Raras. Hembusan napasnya terasa sedingin es. Boten, Bo. Raras boten nate kepikiran kados ngoten. Jawab Raras dengan suara yang nyaris hilang, bergetar karena ketakutan yang luar biasa. Jangan berbohong padaku. Aku bisa mencium bau busuk dari hatimu yang licik itu. Mbok Wiryo berdiri dengan tegak, bayangannya memanjang di dinding jati, nampak seperti sosok raksasa yang siap menelan apapun di hadapannya. Malam semakin larut, namun suasana di rumah itu justru semakin mencekam. Suara jangkrik di luar mendadak berhenti, digantikan oleh suara lolongan anjing liar dari kejauhan yang terdengar menyayat hati. Satya tidak kunjung pulang, meninggalkan Raras sendirian menghadapi kebencian yang kian mengental. Setiap sudut rumah seolah memiliki mata yang terus mengawasi, menunggu saat yang tepat untuk menerkam jiwa yang sedang rapuh itu. Raras menyadari bahwa di rumah ini ia bukan sekedar menantu, melainkan mangsa yang sedang dikurung dalam sangkar emas yang berkarat. Mbok Wiryo kemudian berjalan menuju kamarnya tanpa berkata-kata lagi, namun suara langkah kakinya yang berat meninggalkan gema yang panjang di lorong rumah. Setiap langkah itu seolah-olah menancapkan paku kebahagiaan Raras ke dalam bumi. Ketika pintu kamar itu tertutup dengan suara dentuman keras, Raras hanya bisa tersungkur di lantai, menangis tanpa suara sambil meratapi nasibnya yang malang. Ia tidak tahu bahwa luka di kakinya malam itu hanyalah permulaan dari luka yang jauh lebih dalam yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di luar sana, pepohonan beringin di tepi desa bergoyang hebat meskipun angin telah mereda. Seolah-olah alam pun sedang memberikan peringatan bahwa sebuah perjanjian berdarah telah diperbaharui dan Raras adalah tumbal yang sedang dipersiapkan di atas altar kebencian yang tak berujung. Keheningan malam itu bukan merupakan tanda kedamaian, melainkan jeda sebelum sebuah jeritan panjang akan membelah kesunyian desa Karangjagat di hari-hari mendatang. Raras memejamkan mata, namun yang ia lihat hanyalah kegelapan yang pekat. Di balik kegelapan itu, nampak bayangan samar seorang wanita yang menangis terseduh-seduh, namun wajahnya nampak sangat mirip dengan dirinya sendiri. Ia terbangun dengan napas yang tersengal, menyadari bahwa penderitaannya baru saja dimulai pada babak pertama kehidupan barunya di rumah terkutuk ini. Kebencian Mbok Wiryo telah mendarah daging, dan tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang nampaknya mampu menghentikan api kemarahan yang telah menyala di mata wanita tua itu. Suara jangkrik yang bersahut-sahutan, namun malam itu, suasana terasa jauh lebih berat dan menyesakkan. Udara yang dingin seolah membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau kemenyan yang sangat menyengat dari arah rumah joglo keluarga Wiryo. Di tengah alun-alun desa yang biasanya sepi, obor-obor bambu telah dinyalakan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari liar di atas tanah. Puluhan warga berkumpul dengan wajah-wajah yang penuh dengan kecurigaan. Mata mereka tertuju pada satu sosok yang sedang bersimpuh lemas di tengah lingkaran manusia. Raras nampak sangat rapuh. Pakaiannya yang lusuh terkena noda tanah, sementara rambutnya yang biasa terikat rapi kini terurai berantakan. Di hadapannya, Mbok Wiryo berdiri tegak dengan tatapan yang memancarkan kebencian murni. Tangan wanita tua itu menunjuk dengan telunjuk yang gemetar, bukan karena takut, melainkan karena amarah yang meluap-luap.
Suara kain jarik Mbok Wiryo yang bergesekan dengan tanah terdengar seperti desisan ular di tengah keheningan yang mencekam. "Lihatlah perempuan ini," suara Mbok Wiryo menggelegar, membelah kesunyian malam dengan resonansi parau yang sangat tidak alami. "Dia bukan menantu yang berbakti, melainkan pembawa petaka. Aku menemukan bungkusan kain kafan berisi rambut dan kuku di bawah tempat tidurnya." Bisikan-bisikan mulai menjalar di antara warga desa seperti api yang membakar jerami kering. Raras menggelengkan kepalanya dengan cepat. Air mata mengalir deras membasahi pipinya yang pucat pasi. Ia mencoba mencari wajah Satya di antara kerumunan itu, berharap suaminya akan melangkah maju dan membelanya. Namun, Satya hanya berdiri mematung di barisan belakang dengan kepala tertunduk, tangannya mengepal, namun kakinya seolah terpaku pada bumi. Kekosongan di mata suaminya adalah luka yang jauh lebih perih daripada caci maki warga. "Boten, Bok, demi Allah, kula boten nate nyimpen barang kados ngoten," rintih Raras dengan suara yang serak, nyaris tenggelam oleh suara angin yang tiba-tiba bertiup kencang. Angin itu membawa hawa sedingin es yang membuat obor-obor hampir padam, menciptakan keremangan yang semakin menakutkan. Mbok Wiryo tertawa, sebuah tawa yang terdengar sangat kering dan menyakitkan telinga. Ia kemudian melemparkan sebuah bungkusan kecil yang diikat benang hitam ke hadapan Raras. Saat bungkusan itu terbuka, bau busuk yang sangat tajam menyengat hidung semua orang yang ada di sana. Bau bangkai yang sudah lama membusuk, bercampur dengan aroma amis darah segar. Warga desa sontak mundur beberapa langkah, menutupi hidung mereka dengan ekspresi jijik yang luar biasa. "Kau ingin mencelakai anakku agar bisa menguasai harta keluarga kami, bukan?" tuduh Mbok Wiryo lagi. Kali ini suaminya mendekat ke arah telinga Raras, membisikkan kata-kata yang hanya bisa didengar oleh wanita malang itu. "Kau hanyalah sampah, Raras, dan sampah harus dibuang ke tempat yang semestinya." Seorang tetua desa maju ke depan, wajahnya yang keriput nampak sangat tegang di bawah cahaya obor. "Raras, jika tuduhan ini benar, kau telah melanggar adat suci desa ini. Ilmu hitam tidak punya tempat di Karangjagat." "Ini fitnah," jerit Raras dengan sisa kekuatannya. "Mbok Wiryo yang selalu membakar kemenyan setiap malam, dia yang ingin menyingkirkan saya karena saya hamil." Suasana seketika menjadi sangat sunyi. Pernyataan Raras tentang kehamilannya seharusnya menjadi kabar bahagia. Namun di bawah tekanan aura gelap Mbok Wiryo, kata-kata itu justru terdengar seperti kutukan. Mbok Wiryo tidak nampak terkejut. Ia justru tersenyum licik, sebuah senyuman yang menyembunyikan rencana yang jauh lebih mengerikan. Wanita tua itu membalikkan keadaan dengan sangat cepat, memanfaatkan kepercayaan warga yang sudah lama tunduk pada wibawa keluarganya. "Hamil? Anak siapa yang kau kandung?" tanya Mbok Wiryo dengan nada meremehkan yang sangat kejam. "Satya sudah lama mengeluh padaku bahwa kau sering keluar rumah saat tengah malam. Siapa yang tahu benih setan mana yang kau bawa di dalam perutmu itu?" Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di siang bolong. Raras merasa dunianya runtuh seketika. Fitnah itu begitu keji hingga ia merasa oksigen di sekitarnya menghilang. Warga desa yang tadinya ragu, kini mulai melontarkan makian. Beberapa orang mulai melemparkan kerikil kecil ke arah Raras. Suara batu yang mengenai tubuhnya terasa sangat nyata, namun rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan penghinaan yang ia terima di depan seluruh warga desa yang dulu ia hormati. Di tengah kekacauan itu, Raras merasakan denyut yang aneh di perutnya. Seolah-olah janin yang ia kandung ikut merasakan penderitaan sang ibu. Rasa mulas yang hebat mulai menyerang rahimnya, membuat Raras meringkuk kesakitan di atas tanah yang dingin. Ia memohon ampun, bukan karena bersalah, melainkan karena ia tidak lagi kuat menahan beban emosional dan fisik yang menghimpitnya. Namun, tidak ada satupun tangan yang terulur untuk membantunya bangkit. "Pergi dari desa ini!" teriak salah satu warga yang paling keras suaranya. "Kami tidak sudi tinggal bertetangga dengan penganut ilmu hitam." Mbok Wiryo berdiri di atas penderitaan Raras dengan dagu terangkat tinggi. Ia telah berhasil meracuni pikiran semua orang, termasuk anak tunggalnya sendiri. Satya tetap diam, membiarkan istrinya diseret keluar dari lingkaran warga menuju perbatasan desa.
Setiap langkah kaki Raras yang dipaksa berjalan meninggalkan jejak di atas debu. Jejak penderitaan yang akan diingat oleh tanah ini selamanya. Di belakangnya, suara tawa Mbok Wiryo masih terdengar sayup-sayup, menyatu dengan suara burung hantu yang mulai bersuara di atas pohon Kamboja. Langit malam itu seolah tidak memberikan ampunan. Guntur menggelegar di kejauhan, memberikan tanda bahwa hujan badai akan segera turun membasahi bumi. Raras diusir tanpa membawa apapun. Hanya pakaian yang melekat di tubuh dan dendam yang mulai tumbuh di sudut hatinya yang hancur. Saat ia melewati batas gerbang desa, ia menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat rumah joglo yang megah itu nampak seperti monster yang sedang tertidur, sementara bayangan hitam besar nampak berdiri di atapnya, mengawasi kepergiannya dengan mata yang menyala merah. Kehinaan malam itu bukan hanya sekedar akhir dari pernikahannya, melainkan awal dari kelahiran sesuatu yang jauh lebih gelap. Di dalam kegelapan hutan yang menantinya, Raras tidak lagi merasa takut. Rasa takutnya telah terbakar habis oleh api fitnah yang dinyalakan oleh mertuanya. Sambil memegangi perutnya yang semakin melilit, ia melangkah masuk ke dalam rimbunnya pepohonan, menghilang di telan bayang-bayang malam yang panjang. Desa Karangjagat telah membuangnya. Namun mereka tidak sadar bahwa mereka baru saja melepaskan sebuah kutukan yang tidak akan pernah bisa ditarik kembali. Setiap tetes air mata yang jatuh ke tanah malam itu adalah janji akan sebuah pembalasan. Raras terus berjalan meskipun kakinya berdarah karena duri-duri hutan. Suara tangisnya yang tertahan kini berubah menjadi bisikan-bisikan halus yang nampaknya dijawab oleh pepohonan tua di sekelilingnya. Alam semesta seolah sedang menyaksikan kelahiran seorang ibu yang kehilangan segalanya. Dan hutan itu menyambutnya dengan tangan terbuka, menawarkan kegelapan sebagai tempat perlindungan bagi nyawa yang telah disia-siakan oleh manusia. Hujan badai tumpah dari langit desa Karangjagat dengan kemarahan yang luar biasa, seolah alam semesta sedang mengutuk kezaliman yang terjadi di dalam rumah joglo keluarga Wiryo. Di depan pintu besar yang terbuat dari kayu jati ukir, Raras tersungkur di atas tanah yang kini telah berubah menjadi kubangan lumpur pekat. Tubuhnya menggigil hebat, bukan hanya karena air hujan yang sedingin es menyapu kulitnya, tetapi karena rasa sakit yang luar biasa mulai mencabik bagian bawah perutnya. Di ambang pintu, Mbok Wiryo berdiri dengan angkuh, memegang sebuah tongkat kayu, sementara Satya berdiri di belakangnya seperti bayangan yang tak memiliki nyawa. "Pergi kau dari sini. Jangan pernah injakkan kaki kotormu di tanah ini lagi," teriak Mbok Wiryo. Suaranya bersaing dengan gelegar guntur yang memekakan telinga. Resonansi petir itu seolah menggetarkan pondasi rumah, namun hati wanita tua itu tetap sekeras batu karang. Raras merangkak mendekati kaki Satya, jemarinya yang berlumpur mencoba meraih ujung celana suaminya. "Mas Satya, tolong mas. Perutku sakit sekali. Anak kita, Mas. Tolong jaga dia," rintih Raras dengan suara yang tercekik oleh isak tangis dan air hujan. Suaranya terdengar parau, bergetar di tengah deru angin yang meraung-raung. Angin itu seakan membawa bisikan-bisikan gaib yang menertawakan kemalangannya. Satya hendak mengulurkan tangan, namun pandangan tajam dari ibunya menghentikan gerakannya seketika. Mbok Wiryo maju satu langkah dan dengan kasar menghentakkan kakinya ke arah tangan Raras yang sedang memohon. "Jangan sebut nama anakku dengan mulutmu yang penuh dusta. Tidak ada anak Satya di dalam rahim perempuan pembawa sial sepertimu." Dengan tenaga yang tidak terduga dari tubuh tuanya, Mbok Wiryo mendorong pundak Raras hingga wanita malang itu terguling ke arah anak tangga terbawah. Tubuh Raras menghantam pinggiran batu yang keras dengan posisi perut terlebih dahulu. Brak! Sebuah suara tumpul terdengar, diikuti oleh jeritan melengking dari mulut Raras yang membelah keheningan malam yang badai. Rasa sakit yang tajam, seperti ditusuk ribuan jarum panas, menjalar dari rahimnya hingga ke seluruh saraf di tubuhnya. Di bawah guyuran hujan yang semakin deras, sesuatu yang berwarna merah kental mulai merembes keluar dari balik kain jarik Raras, menyatu dengan aliran air hujan dan lumpur di atas tanah. Darah itu adalah saksi bisu atas hilangnya nyawa yang bahkan belum sempat melihat dunia. Raras menatap ke bawah dengan mata yang membelalak, nampak tidak percaya.
Kehilangan itu terasa lebih dingin daripada air hujan yang menyiram tubuhnya. Harapannya, kekuatannya, dan satu-satunya alasan dia bertahan hidup telah direnggut secara paksa di depan mata ayah dari bayi tersebut. "Mas, anak kita." Suara Raras kini hanya berupa bisikan halus yang penuh dengan keputusasaan. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan lagi oleh air mata kesedihan, melainkan oleh bara dendam yang mulai menyala di balik selaput bening matanya. Mbok Wiryo justru meludahi tanah di dekat kepala Raras. "Mampuslah kau bersama janin haram itu. Pergi ke hutan, tempat yang pantas bagi iblis sepertimu." Setelah mengucapkan kalimat terkutuk itu, pintu jati besar ditutup dengan dentuman yang sangat keras. Suara pintu tertutup itu terdengar seperti suara palu hakim yang memutuskan vonis mati bagi kebahagiaan Raras. Dengan sisa tenaga yang ada, Raras mencoba bangkit. Setiap inci tubuhnya berteriak kesakitan, namun api di dalam jiwanya kini lebih panas daripada rasa sakit fisiknya. Ia menyeret kakinya yang gemetar menuju kegelapan hutan yang berada di pinggiran desa. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah yang langsung terhapus oleh air hujan, seolah-olah bumi sendiri mencoba menyembunyikan tragedi ini dari mata manusia. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara tawa parau Mbok Wiryo dari dalam rumah, sebuah suara yang akan terus terngiang di telinganya hingga napas terakhir. Hutan itu nampak seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang masuk ke dalamnya. Pohon-pohon besar meliuk-liuk tertiup angin, menyerupai tangan-tangan hitam yang melambai memanggil Raras. Ia terus berjalan, masuk semakin dalam ke tempat yang tidak pernah berani didatangi oleh warga desa. Rasa sakit akibat keguguran itu membuat kesadarannya mulai memudar, namun ia menolak untuk jatuh. Ia harus terus berjalan, menjauh dari pengkhianatan suaminya dan kekejaman mertuanya. Di tengah hutan yang lebat, suara-suara aneh mulai terdengar. Ada suara tawa anak kecil yang melengking, suara geraman binatang yang tak terlihat, dan gesekan daun-daun kering yang terdengar seperti bisikan ribuan orang. Raras merasa seolah-olah ribuan mata sedang mengawasinya dari balik pepohonan purba. Namun, ia tidak lagi merasa takut pada setan atau binatang buas. Setan yang sesungguhnya telah ia tinggalkan di dalam rumah megah di tengah desa. Langkahnya semakin berat hingga akhirnya ia menemukan sebuah gubuk tua yang nyaris roboh di balik rumpun bambu yang lebat. Gubuk itu nampak sudah puluhan tahun tidak dihuni, tertutup oleh lumut dan tanaman merambat. Dengan napas yang tersengal-sengal, Raras merebahkan tubuhnya di atas lantai bambu yang lapuk. Darah masih terus mengalir, membasahi pakaiannya yang sudah koyak. Di dalam kegelapan gubuk itu, Raras meringkuk sendirian, memeluk perutnya yang kini terasa kosong dan dingin. "Kalian akan membayar semua ini," bisik Raras di tengah kegelapan. Suaranya kini tidak lagi bergetar karena takut, melainkan berat karena dendam yang mengental. Resonasi suaranya seakan membuat udara di dalam gubuk itu membeku. Malam itu, di tengah hutan yang angker, Raras tidak hanya kehilangan anaknya, ia juga kehilangan kemanusiaannya. Setiap tetes darah yang jatuh ke tanah hutan itu seolah diserap oleh akar-akar pohon tua, membangkitkan sesuatu yang telah lama tertidur di kedalaman bumi Karang Jagat. Alam seolah sedang mempersiapkan rahim baru bagi penderitaan Raras, tempat di mana dendamnya akan dipelihara hingga tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Guntur kembali menggelegar, kali ini tepat di atas gubuk itu, seolah-olah langit sedang menyegal sumpah kematian yang diucapkan oleh Raras dalam hati. Di luar, hujan mulai meredah, meninggalkan kesunyian yang mencekam. Hanya suara tetesan air dari atap gubuk yang terdengar. Bunyi itu menyerupai jam pasir yang menghitung mundur waktu bagi keluarga Wiryo. Raras memejamkan mata, membiarkan kegelapan hutan menyelimuti jiwanya yang telah hancur, menanti saat di mana ia akan bangkit kembali, bukan sebagai korban, melainkan sebagai bencana.
Gubuk tua di tengah hutan larangan itu nampak seperti kerangka binatang raksasa yang sudah lama mati. Atap rumpianya telah bolong di sana-sini, membiarkan sisa-sisa air hujan menetes jatuh ke atas lantai bambu yang telah menghitam karena jamur. Di sudut ruangan yang sempit itu, Raras terbaring lemah. Tubuhnya yang dahulu berisi dan segar, kini hanya menyisakan kulit yang membungkus tulang. Keadaan wanita itu sungguh menyedihkan. Bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi, sementara matanya yang cekung menatap kosong ke arah langit-langit yang dipenuhi sarang laba-laba. Bunyi air jatuh mengenai kaleng karatan di sudut ruangan menciptakan irama yang menyiksa kesunyian. Rasa lapar telah lama berhenti menyiksa perutnya, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan hampa. Setelah keguguran malam itu, infeksi nampaknya telah menjalar ke seluruh tubuhnya, membuat setiap napas yang ia hirup terasa seperti menghirup debu yang membara. Raras mencoba menggerakkan jemarinya, namun tangan itu terasa seberat batu kali. Di luar, suara burung kedasih berkicau dengan nada yang panjang dan menyayat hati, sebuah pertanda kematian yang sudah sangat akrab bagi orang-orang tanah Jawa. Resonansi suara burung itu seolah memanggil-manggil nyawa Raras agar segera lepas dari raganya yang hancur. "Mas Satya, Mbok Wiryo," bisik Raras dengan suara yang hampir tidak terdengar, hanya berupa hembusan angin yang serak di tenggorokannya. Nama-nama itu bukan lagi dipanggil dengan rindu, melainkan dengan racun yang mengental. Setiap kali ia mengingat wajah mereka, rasa sakit di rahimnya kembali berdenyut, mengingatkan ia pada janin yang telah terkubur tanpa nama di bawah pohon Kamboja hutan. Tiba-tiba, pintu gubuk yang sudah miring itu berderit terbuka karena dorongan angin. Suara engsel berkarat itu menggema di dalam ruangan yang sunyi, menciptakan getaran yang membuat bulu kuduk berdiri. Sesosok bayangan nampak melintas di depan pintu, namun tidak ada siapapun di sana. Hutan itu seolah sedang menonton detik-detik terakhir dari seorang manusia yang telah disia-siakan oleh dunianya. Raras merasakan hawa sedingin es mulai merambat naik dari ujung kakinya, perlahan menuju jantungnya yang berdetak semakin lemah. Ia teringat betapa hinanya ia saat diusir. Kenangan itu berputar seperti kaset rusak di kepalanya. Wajah puas Mbok Wiryo, punggung Satya yang menjauh, dan tawa warga desa yang menghujam jantungnya. Penderitaan itu tidak hilang. Ia justru bertransformasi menjadi sesuatu yang padat dan gelap di dalam dada Raras. Di tengah kesendirian dan kelaparannya, ia tidak lagi berdoa untuk keselamatan jiwanya. Ia justru berbisik pada kegelapan yang mengepungnya, menawarkan setiap tetes penderitaannya sebagai mahar untuk sebuah pembalasan yang abadi. "Aku tidak akan pergi dengan tenang," gumamnya. Kali ini suaranya terdengar lebih berat, seolah ada dua suara yang berbicara bersamaan dari mulutnya. Resonansi suara itu menggetarkan debu-debu di lantai gubuk. "Jika aku mati sebagai manusia yang tertindas, aku akan bangkit sebagai bencana yang takkan termaafkan." Cahaya matahari senja yang berwarna merah darah menerobos masuk melalui celah dinding kayu, menyinari wajah Raras yang pucat pasi. Ia bisa merasakan nyawanya mulai berada di ujung tenggorokan. Rasa sakit yang tadi menyiksa tiba-tiba menghilang, digantikan oleh perasaan melayang yang aneh. Namun, di saat-saat terakhir itu, ia melihat bayangan dirinya sendiri berdiri di sudut gubuk. Seorang wanita dengan gaun putih yang ternoda darah di bagian perut menatapnya dengan mata yang seluruhnya berwarna hitam pekat. Sosok itu adalah manifestasi dari dendamnya yang sudah tidak sabar untuk mengambil alih. Napas Raras mulai terputus-putus. Udara seolah menolak untuk masuk ke dalam paru-parunya. Tepat saat matahari benar-benar tenggelam di ufuk barat, Raras menghembuskan napas panjang yang terakhir. Matanya tetap terbuka lebar, menatap lurus ke arah desa Karangjagat yang berada jauh di balik rimbunnya pepohonan. Pada detik kematiannya, sebuah ledakan energi gelap seolah terpancar dari tubuhnya, membuat pohon-pohon bambu di sekitar gubuk itu merunduk serentak
seolah memberi penghormatan pada sang ratu kegelapan yang baru lahir. Malam itu, di dalam gubuk yang sunyi, tidak ada tangisan. Yang ada hanyalah keheningan yang mencekam sebelum akhirnya suara tawa samar terdengar dari arah hutan. Suara tawa yang sangat mirip dengan suara Raras, namun dengan nada yang jauh lebih mengerikan. Tubuhnya yang tak bernyawa tetap di sana, sendirian dalam kedinginan. Namun penderitaan yang ia tinggalkan telah berubah menjadi entitas hidup yang kini mulai merangkak keluar dari kegelapan, bersiap untuk menuntut setiap tetes darah yang pernah tumpah. Kematian Raras bukanlah akhir dari cerita, melainkan sebuah gerbang yang baru saja terbuka lebar. Pintu gubuk itu kembali tertutup dengan sendirinya, seolah-olah menyegel sesuatu yang besar di dalamnya. Di kejauhan, anjing-anjing desa mulai melolong bersahut-sahutan, merasakan kedatangan sesuatu yang tidak diundang dari arah hutan. Roh yang lahir dari kelaparan, keguguran, dan penghinaan itu kini sedang mengasah kuku-kukunya, menunggu saat yang tepat untuk mengetuk pintu rumah joglo milik keluarga Wiryo dengan berita kematian yang sama pedihnya. Malam di rumah joglo milik keluarga Wiryo tidak lagi terasa sama. Meskipun lampu-lampu minyak telah dinyalakan di setiap sudut ruangan, kegelapan seolah tetap menggantung tebal di langit-langit kayu yang tinggi. Keheningan yang menyelimuti rumah itu terasa sangat ganjil, seperti sebuah ketenangan sebelum badai besar datang menghantam. Satya duduk di ruang tengah, mencoba membaca kitab tua, namun pikirannya terus melayang pada bayangan Raras yang diusir beberapa bulan lalu. Tiba-tiba, sebuah aroma yang sangat menyengat menusuk hidungnya. Bau itu bukan aroma kemenyan yang biasa dibakar ibunya, melainkan bau busuk yang sangat tajam, seperti bangkai yang telah lama membusuk di dalam air. Bau apa ini? Gumam Satya sambil menutup hidungnya dengan telapak tangan. Ia berdiri dan melangkah menuju dapur, menduga ada binatang yang mati di bawah lantai kayu. Namun semakin ia berjalan, bau itu semakin kuat dan terasa menyesakkan paru-paru. Di sudut dapur, Mbok Wiryo sedang berdiri mematung. Wajahnya yang keriput nampak pucat di bawah cahaya lampu yang temaram. Ia tidak menoleh saat anaknya datang. Matanya terpaku pada sebuah guci besar tempat penyimpanan beras. Dari celah tutup guci itu, cairan hitam kental merembes keluar, menetes perlahan ke lantai jati dengan suara yang sangat pelan. Cairan itu mengeluarkan uap yang beraroma amis darah, membuat siapapun yang menciumnya merasa mual yang luar biasa. "Mbok, apa itu?" tanya Satya dengan suara yang bergetar hebat. Resonansi ketakutan dalam suaranya memantul di dinding dapur yang sunyi. Mbok Wiryo hanya terdiam, namun jemarinya yang memegang tongkat kayu terlihat mengempal sangat kencang hingga buku-buku jarinya memutih. "Hanya tikus mati, Satya. Jangan dipikirkan. Masuklah ke kamarmu," jawabnya dengan nada parau yang dipaksakan. Namun matanya tidak bisa berbohong. Ada kilatan kegelisahan yang mendalam di sana. Baru saja Satya hendak berbalik, sebuah suara terdengar dari arah halaman belakang. Suara itu sangat halus, seperti isakan seorang wanita yang sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Isakan itu tidak datang dari luar, melainkan terdengar seolah-olah berasal dari balik dinding-dinding kayu rumah itu sendiri. Suaranya merambat melalui serat-serat kayu, bergetar di telinga mereka dengan frekuensi yang membuat jantung berdegup tidak beraturan. "Raras?" bisik Satya spontan. Nama itu terlontar begitu saja dari mulutnya, memicu kemarahan di wajah Mbok Wiryo. "Diam, perempuan sial itu sudah hilang di telan hutan. Jangan pernah sebut namanya lagi di rumah ini," bentak Mbok Wiryo. Namun suaranya langsung terputus saat suara tangisan itu berubah menjadi tawa kecil yang melengking. Tawa itu terdengar sangat dingin, seolah-olah ribuan jarum es sedang ditusukkan ke tengkuk mereka. Malam semakin larut dan teror itu tidak kunjung reda. Saat Satya mencoba memejamkan mata di kamarnya,
Ia merasakan udara di sekitarnya mendadak menjadi sangat dingin hingga nafasnya mengeluarkan uap putih. Di bawah tempat tidurnya, terdengar suara kuku yang menggaruk lantai kayu dengan sangat pelan. Suara garukan itu berpindah-pindah dari bawah ranjang menuju sudut ruangan, lalu naik ke dinding hingga tepat berada di atas kepalanya. Satya tidak berani bergerak, ia hanya bisa mematung di balik selimutnya yang tipis. Tiba-tiba, setetes cairan dingin jatuh tepat di keningnya. Ia mengusap cairan itu dan membawanya ke depan mata. Di bawah sinar bulan yang masuk melalui celah jendela, ia melihat jemarinya berlumuran darah hitam yang sangat busuk. Saat ia memberanikan diri untuk mendongak ke arah langit-langit, ia melihat sebuah bercak hitam besar yang menyerupai bentuk tubuh manusia sedang merayap di sana. "Tolong!" Sebuah bisikan halus terdengar tepat di telinga Satya, namun suara itu bukan suara manusia. Itu adalah suara yang kering dan pecah, seolah-olah pita suara pemiliknya telah hancur. Ketakutan Satya memuncak saat ia mendengar suara pintu kamar ibunya dibanting dengan keras dari arah lorong. Brak, diikuti oleh jeritan histeris Mbok Wiryo yang memanggil namanya. Satya segera berlari keluar, mengabaikan rasa takutnya demi menyelamatkan ibunya. Di lorong yang gelap, ia melihat Mbok Wiryo terduduk di lantai dengan tangan menunjuk ke arah cermin besar di ruang tamu. Di dalam cermin itu tidak terlihat pantulan ruangan mereka. Cermin itu justru menampilkan suasana sebuah gubuk tua yang gelap di tengah hutan. Di atas lantai bambu gubuk itu, sesosok wanita dengan kain jarik yang bersimbah darah sedang menatap mereka berdua. Wajahnya tertutup rambut hitam yang panjang dan basah, namun mata kirinya yang mengintip dari balik rambut terlihat sangat merah, memancarkan api dendam yang tidak akan pernah padam. "Dia kembali, Satya! Dia kembali menagih janji!" teriak Mbok Wiryo dengan suara yang melengking hingga pecah. Tiba-tiba, lampu minyak di seluruh rumah padam secara serentak. Kegelapan total menyergap mereka. Dalam kegelapan itu, bau busuk yang tadi hanya tercium di dapur kini memenuhi setiap inci ruangan. Suara tangisan wanita itu terdengar semakin dekat. Kini bukan lagi di balik dinding, melainkan tepat di antara mereka berdua. Suara itu menyatu dengan detak jantung mereka yang liar, menciptakan resonansi horor yang tak terlukiskan. Satya mencoba menyalakan korek api dengan tangan yang gemetar. Saat api kecil itu menyala, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kesadaran. Di depan mereka berdiri sosok Raras yang pucat pasi, namun tubuhnya nampak transparan dan mengeluarkan asap hitam yang berbau bangkai. Perutnya nampak kempis dan robek, seolah-olah ada sesuatu yang telah dipaksa keluar dari sana. Ia tidak menapak di lantai, melainkan melayang rendah dengan ujung kain jarik yang compang-camping. "Anakku, di mana anakku?" bisik sosok itu. Setiap kata yang diucapkannya diikuti oleh tetesan darah hitam yang jatuh ke lantai, membakar kayu jati yang kokoh itu hingga menghitam. Mbok Wiryo mencoba merapalkan doa-doa atau mantra yang biasa ia gunakan, namun mulutnya seolah terkunci rapat oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Lidahnya terasa kaku dan tenggorokannya seperti dipenuhi oleh duri-duri tajam. Sosok Raras itu mendekat ke arah Mbok Wiryo. Jari-jarinya yang kurus dan berkuku panjang terjulur perlahan menuju leher wanita tua itu. Sebelum kuku itu menyentuh kulit, sosok itu menghilang bersamaan dengan suara tawa yang memekakkan telinga. Rumah kembali sunyi, namun bau busuk itu menetap, meresap ke dalam pori-pori dinding dan perabotan. Satya dan Mbok Wiryo hanya bisa saling berpelukan di tengah kegelapan, menyadari bahwa pagar gaib yang selama ini melindungi rumah mereka telah runtuh. Pintu gerbang pembalasan dendam telah terbuka lebar, dan apa yang baru saja mereka lihat hanyalah sebuah peringatan kecil. Teror yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini tidak ada satupun mantra ilmu hitam yang bisa menyelamatkan mereka dari murka nyawa yang telah mereka sia-siakan. Matahari di desa Karangjagat seolah enggan menampakkan sinarnya pagi itu.
tertutup oleh kabut tebal yang membawa aroma amis menusuk indera penciuman. Di dalam rumah joglo yang biasanya megah, kini hanya tersisa aura kematian yang menyesakkan dada. Teror yang sebelumnya hanya berupa suara dan bau, kini mulai menuntut bayaran berupa nyawa. Puncak penderitaan yang dahulu ditanam oleh keluarga Wiryo mulai berbuah menjadi kematian yang sangat tidak masuk akal. Paman Satya, seorang pria paruh baya bertubuh gempal bernama Pak Debroto, menjadi korban pertama yang merasakan dinginnya tangan dendam Raras. Pagi itu, ia ditemukan di kamar mandi belakang dengan posisi tubuh yang sangat mengerikan. Lehernya melilit seperti diperas oleh kekuatan raksasa yang tak terlihat, hingga tulang lehernya mencuat keluar menebus kulit. Matanya melotot tajam ke arah langit-langit, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat mengerikan tepat sebelum napasnya terhenti. Yang lebih ganjil, seluruh pori-pori tubuhnya mengeluarkan ulat-ulat kecil berwarna hitam yang menggeliat lincah. Suara ulat-ulat itu saat bergesekan dengan lantai semen menciptakan resonansi yang membuat siapapun ingin muntah. "Astaga, apa yang terjadi dengan suamiku?" jerit istri Pak Debroto, membuat seluruh penghuni rumah berlarian menuju sumber suara. Mbok Wiryo berdiri di ambang pintu kamar mandi. Wajahnya yang semula angkuh kini nampak layu dan dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Ia melihat bagaimana ulat-ulat hitam itu mulai merayap naik ke arah dinding, membentuk sebuah kalimat samar yang terbaca sebagai satu kata, "Adil." Tubuh Mbok Wiryo bergetar hebat. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar santet kiriman dukun saingan, melainkan sebuah kutukan hidup yang menuntut keseimbangan atas darah yang telah tumpah. "Cepat panggil Modin, bersihkan tempat ini," teriak Mbok Wiryo dengan suara parau yang pecah di tengah kerongkongannya. Namun suara teriakannya justru dijawab oleh suara tawa wanita yang melengking tinggi dari arah atap rumah. Tawa itu berputar-putar di atas kepala mereka, menciptakan gema yang membuat telinga berdenging sakit. Kematian Pak Debroto hanyalah sebuah pembuka dari simfoni duka. Belum sempat jenazahnya dimandikan, sepupu Satya yang masih muda, seorang gadis bernama Sari, tiba-tiba berteriak histeris di ruang tengah. Tubuhnya mendadak kaku, sementara perutnya mulai membuncit dengan sangat cepat, seolah-olah ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalamnya dalam hitungan detik. Sari mencengkeram perutnya dengan kuku yang mulai menghitam. Kulit perutnya meregang hingga transparan sampai terlihat urat-urat biru yang nyaris pecah. "Sakit, Mbok, panas. Ada yang menendang dari dalam," jerit Sari dengan suara yang berubah menjadi serak dan berat. Terdengar suara benturan benda tumpul dari dalam rahim gadis yang bahkan belum menikah itu. Satya mencoba memegang tangan sepupunya, namun tangan Sari terasa sedingin balok es yang baru keluar dari liang lahat. Secara tiba-tiba, mulut Sari terbuka lebar hingga sudut bibirnya robek mengeluarkan darah. Dari dalam tenggorokannya, keluar segenggam rambut panjang yang basah dan berbau busuk. Rambut itu terus keluar tanpa henti, seolah-olah ada gulungan tak terbatas di dalam perutnya. Sari tersedak, matanya memutih, dan dalam sekejap, nyawanya terenggut oleh tumpukan rambut misterius yang kini memenuhi seluruh rongga mulut dan hidungnya. "Raras! Berhenti, Raras!" Satya berteriak histeris, jatuh berlutut di samping jasad Sari yang masih hangat. Air matanya jatuh bukan hanya karena sedih, tapi karena ia menyadari bahwa ia adalah penyebab dari semua neraka ini. Mbok Wiryo yang melihat kejadian itu justru semakin kehilangan akal sehatnya. Ia berlari ke kamar pribadinya, mengambil keris pusaka dan berbagai sesajen yang ia anggap mampu menangkal serangan gaib. Namun saat ia merapalkan mantra, suara hembusan nafas yang sangat berat terdengar tepat di belakang tengkuknya. Udara di sekitarnya mendadak dipenuhi oleh bau amis darah keguguran yang sangat pekat. "Mantra itu tidak akan menyelamatkanmu, perempuan tua." Sebuah bisikan terdengar, namun bukan melalui telinga, melainkan langsung bergema di dalam pikiran Mbok Wiryo. Resonansi suara itu begitu gelap hingga membuat dinding-dinding kayu rumah joglo itu mengeluarkan darah segar dari sela-sela ukirannya. Di luar rumah, warga desa mulai berkumpul, namun tidak ada yang berani mendekat. Mereka melihat dari kejauhan bagaimana rumah besar itu mulai diselimuti kabut hitam yang pekat. Suara tangisan bayi terdengar bersaut-sautan dengan suara jeritan minta tolong dari dalam rumah. Satu persatu, lampu minyak padam, dan di dalam kegelapan itu, teror semakin menjadi-jadi. Bibi Satya,
Satu-satunya orang yang pernah ikut menghina Raras di malam pengusiran ditemukan tewas di dapur dengan lidah yang terpotong rapi seolah-olah dipotong oleh gunting tak kasat mata. Lidahnya ditemukan tergeletak di atas piring, masih bergerak-gerak seperti ekor cicak yang putus. Kehancuran keluarga Wiryo terjadi begitu cepat dan sistematis. Kematian mereka tidak ada yang wajar. Semua korban menunjukkan tanda-tanda penderitaan yang sama dengan apa yang dirasakan Raras saat ia diusir dan sekarat di hutan. Setiap nyawa yang hilang seolah menjadi bahan bakar bagi kekuatan gelap yang kini menguasai rumah tersebut. Suara langkah kaki yang menyeret kain jarik terdengar di setiap lorong, mengikuti siapapun yang masih bernapas. Bunyi itu menciptakan irama kematian yang tak terelakkan. Satya yang kini sendirian bersama ibunya di ruang tengah hanya bisa berpelukan erat. Mereka melihat bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan dari sudut-sudut ruangan. Bayangan itu bukan hanya satu, melainkan banyak. Ada sosok Pak Debroto, Sari, dan Bibi yang kini wajahnya hancur dan pucat, berdiri mengelilingi mereka dengan tatapan mata yang kosong namun penuh dendam. Mereka bukan lagi keluarga, melainkan bagian dari kutukan Raras yang telah menyerap jiwa mereka ke dalam kegelapan yang abadi. "Kenapa kalian diam saja? Lawan dia!" teriak Mbok Wiryo kepada arwah keluarganya sendiri. Namun arwah-arwah itu justru membuka mulut mereka lebar-lebar, mengeluarkan suara desisan yang menyerupai suara Raras. Puncak konflik ini mencapai titik didih ketika pintu depan rumah tiba-tiba terbuka lebar dengan sendirinya. Angin hutan yang membawa dedaunan kering masuk menyerbu, dan di ambang pintu nampak sesosok wanita yang sangat mereka kenal. Namun, wajah wanita itu bukan lagi wajah Raras yang lembut, melainkan wajah yang telah membusuk sebagian dengan mata yang menyala merah seperti bara api. Di tangannya, ia menggendong sebuah bungkusan kain kafan yang kecil, yang terus mengeluarkan suara tangis bayi yang menyayat hati. "Aku datang untuk menagih janji yang kalian buat dengan rasa sakitku," ucap sosok itu dengan suara yang menggetarkan seluruh isi rumah. Setiap benda pecah belah di ruangan itu seketika hancur berkeping-keping. Malam itu, Desa Karangjagat menjadi saksi bagaimana sebuah kemegahan keluarga hancur hanya dalam waktu semalam. Jeritan-jeritan yang terdengar dari dalam rumah joglo itu perlahan-lahan meredah, digantikan oleh suara tangisan yang kini jumlahnya semakin banyak. Kematian yang tidak masuk akal itu telah mencapai puncaknya, menyisakan misteri yang akan menghantui desa itu selama puluhan tahun mendatang. Pintu rumah itu tertutup kembali dengan perlahan, mengunci rahasia berdarah di dalamnya, sementara kutukan itu mulai merangkak mencari mangsa baru di luar pagar rumah keluarga Wiryo. Satya berlari menembus kegelapan hutan dengan napas yang memburu, seolah-olah paru-parunya hendak pecah oleh udara dingin yang menyesakkan. Di tangannya, sebuah lampu Petromax bergoyang liar, melemparkan cahaya pucat ke batang-batang pohon raksasa yang nampak seperti tangan-tangan hitam yang siap menangkapnya. Pikirannya kacau balau, dihantui oleh bayangan wajah Raras dan kematian anggota keluarganya yang mengerikan di rumah joglo. Ia harus menemukan istrinya. Ia harus memohon ampun agar kutukan ini berhenti. Meskipun di lubuk hatinya yang paling dalam, Satya tahu bahwa penebusan itu sudah sangat terlambat. Langkah kakinya yang beralaskan sandal jepit seringkali terperosok ke dalam lubang tanah yang becek. Suara gesekan semak belukar yang kasar menciptakan resonansi yang mengganggu pendengarannya. Setiap kali ia menoleh, ia merasa ada sesuatu yang merayap di balik bayangan pepohonan. Sesuatu yang tidak memiliki raga, namun memiliki kebencian yang nyata. Bau busuk yang sebelumnya hanya tercium di rumahnya, kini semakin menyengat di tengah hutan ini, bercampur dengan aroma bunga Kamboja yang layu. "Raras, di mana kau? Maafkan aku, Raras," teriak Satya dengan suara yang parau. Gema suaranya memantul di antara tebing-tebing hutan, namun tidak ada jawaban selain suara burung hantu yang menyahut dengan nada yang panjang dan dingin. Suara itu seakan menertawakan kenaifan Satya yang mengira kata maaf bisa menghapus noda darah yang telah mengering.
Setelah berjalan selama hampir 2 jam menembus rimbunnya bambu, Satya tiba di sebuah gundukan tanah yang tidak wajar di bawah pohon beringin tua. Di depannya berdiri sebuah gubuk yang sudah nyaris rata dengan tanah, tempat yang pernah ia dengar sebagai persembunyian para pengasing. Hawa di sekitar gubuk itu terasa sangat berat, seolah-olah gravitasi di tempat itu berkali-kali lipat lebih kuat. Petromax di tangannya tiba-tiba meredup dan mengeluarkan suara desisan yang aneh sebelum akhirnya padam sepenuhnya. Kegelapan total menyelimuti Satya, menyisakan cahaya bulan yang samar-samar menembus celah dedaunan. Dalam keremangan itu, Satya melihat sesosok pria tua sedang duduk bersila di depan gubuk. Pria itu nampak sangat rentah, kulitnya kering seperti kayu, dan matanya yang putih menatap lurus ke arah Satya. Dia adalah seorang dukun tua yang dikenal warga desa sebagai penjaga batas antara dunia manusia dan dunia lelembut. Kau mencari wanita yang kau buang seperti bangkai itu, nak? Suara sang dukun tua terdengar seperti gesekan 2 batu yang retak, menciptakan resonansi yang menggetarkan tulang belakang Satya. Kakek tahu di mana Raras? Di mana dia menyembunyikan santetnya? Tolong suruh dia berhenti. Keluarga kami sudah habis. Rintih Satya sambil jatuh berlutut di hadapan sang dukun. Pria tua itu hanya tersenyum tipis, menampakkan gusi yang sudah tidak bergigi. Santet? Kau mengira ini adalah ritual yang dikirim dari kejauhan? Kau salah besar. Tidak ada sesajen, tidak ada mantra, dan tidak ada boneka jerami yang digunakan untuk menyakiti keluargamu. Satya tertegun, keringat dingin membasahi seluruh punggungnya. Lalu apa? Mengapa mereka mati dengan cara seperti itu? Dukun tua itu berdiri perlahan, tulang-tulangnya berderak pelan di tengah kesunyian hutan. Ia menunjuk ke arah bagian dalam gubuk yang telah runtuh. Masuklah, lihat sendiri apa yang tersisa dari kesalahanmu. Kebenaran yang kau cari ada di sana, tertutup oleh dedaunan dan rasa malu yang kau abaikan. Dengan tangan gemetar, Satya merayap masuk ke dalam sisa-sisa gubuk tersebut. Ia menggunakan korek api kayu untuk memberikan sedikit penerangan. Saat api kecil itu menyala, matanya terbelalak melihat sebuah gundukan kecil di sudut gubuk. Itu bukan gundukan tanah, melainkan tubuh seorang wanita yang meringkuk dengan posisi memeluk perutnya sendiri. Pakaian yang dikenakannya adalah kain jarik pemberian Satya, kini telah koyak dan tertutup jamur. Tubuh itu sudah tidak bernyawa, kering dan nampak hancur karena kelaparan serta pendarahan hebat. Raras, Satya menjerit pelan, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia menyentuh tangan mayat itu, dan rasa dingin yang luar biasa langsung merambat ke seluruh lengannya. Raras telah mati. Dia telah mati berminggu-minggu yang lalu, sendirian di tengah kesepian hutan, tanpa ada satupun orang yang menolongnya saat ia kehilangan bayinya. Kenyataan pahit itu menghantam Satya seperti ribuan palu besi. Istrinya tidak pernah pergi belajar ilmu hitam kemanapun. Dia tidak pernah mengirimkan santet melalui perantara jin. Raras meninggal dalam keadaan paling hina yang bisa dibayangkan manusia. Namun, jika Raras sudah lama mati, lalu siapa sosok yang berdiri di rumah Joglo semalam? Siapa yang membunuh Pak Debroto dan Sari? Dukun tua itu berdiri di belakang Satya. Bayangannya menutupi tubuh mayat Raras. Dia meninggal dengan dendam yang begitu pekat hingga alam pun tidak mampu menelan arwahnya. Penderitaannya telah melahirkan sesuatu yang baru. Dia bukan lagi manusia, dia adalah santet hidup. Arwahnya adalah kutukan itu sendiri. Setiap rasa sakit yang kau berikan padanya, kini kembali sebagai pembalasan yang bergerak atas kemauan alam. Tiba-tiba, mayat Raras di hadapan Satya bergerak sedikit. Suara gesekan tulang-tulang kering itu terdengar nyata di telinga Satya. Dari rongga matanya yang kosong, keluar cairan hitam yang sama dengan yang dilihat Satya di rumahnya. Arwah Raras muncul dari balik bayangannya sendiri, namun kali ini ia tidak sendirian. Di belakangnya, nampak sosok Pak Debroto, Sari, dan Bibi yang berdiri dengan wajah hancur. Mata mereka semua terpaku pada Satya. "Mas, kenapa kau biarkan aku kedinginan di sini?" Bisik suara Raras yang kini terdengar dari segala arah, menciptakan resonansi ganda yang memekakkan telinga.
Satya mencoba berlari keluar, namun kakinya seolah telah menyatu dengan lantai kayu gubuk yang lapuk. Ia menyadari bahwa setiap orang yang tewas karena kutukan Raras akan ditarik ke dalam lingkaran dendam ini menjadi bagian dari kekuatan gelap yang kian membesar. Sang dukun tua hanya berdiri diam, menyaksikan Satya yang kini mulai dicekik oleh tangan-tangan tak kasat mata yang muncul dari balik tanah. "Maafkan aku, Raras, aku pengecut!" teriak Satya dalam keputusasaan yang luar biasa. Namun di hutan ini, kata maaf tidak memiliki nilai. Udara di sekitarnya mendadak dipenuhi oleh suara tangisan bayi yang melengking tinggi, memecah keheningan malam dan menandai akhir dari perjalanan Satya. Di bawah sinar bulan yang kian pucat, hutan itu kembali menjadi saksi bagaimana sebuah keluarga musnah karena kesombongan, meninggalkan satu nama yang akan terus dibisikkan dalam ketakutan. Raras. Satya bersimpuh di atas tanah hutan yang lembab. Jemarinya mencengkeram helai-helai daun kering hingga hancur. Di hadapannya, jasad Raras yang telah mengering nampak begitu rapuh. Namun aura yang terpancar darinya terasa begitu berat hingga menekan dada. Kegelapan di dalam gubuk itu seolah bernapas, berdenyut mengikuti detak jantung Satya yang kian tak beraturan. Dukun tua yang berdiri di kegelapan sudut gubuk itu mengisap lintingan rokok kelembak menyan miliknya, mengeluarkan asap putih yang berputar-putar seperti ular gaib di udara. Suara asap yang mengepul itu menciptakan resonansi ganjil yang membuat suasana semakin mencekam. Kau melihatnya sekarang, Nak? Dia sudah lama berpulang ke haribaan tanah. Suara dukun tua itu menggelegar rendah, bergetar di dalam rongga dada Satya. Dia mati beberapa minggu setelah kau mengusirnya. Kelaparan, kedinginan, dan hancur karena kehilangan buah hatinya. Aku menemukannya sudah tak bernyawa saat angin barat bertiup kencang malam itu. Satya menggelengkan kepala dengan air mata yang bercampur lumpur di pipinya. Tapi siapa yang datang ke rumah kami? Siapa yang membantai keluargaku dengan cara yang biadab itu, Mbah? Jika Raras sudah mati, siapa yang kulihat semalam berdiri di lorong rumah? Dukun tua itu melangkah mendekat. Bayangannya menutupi tubuh kaku Raras. Itulah yang tidak kau pahami. Raras tidak mengirim santet. Dia tidak butuh jin atau setan kiriman untuk membalas dendam. Penderitaannya yang luar biasa saat menghembuskan napas terakhir telah mengubah hakikat jiwanya. Dia kini adalah santet hidup, sebuah kutukan yang bernapas dan memiliki kehendak sendiri. Satya tertegun, lidahnya terasa keluh. Di luar gubuk, pepohonan bambu mulai bergesekan satu sama lain, menciptakan suara yang terdengar seperti suara tulang yang patah. Bau busuk yang tadi sempat menipis, kini kembali menyeruak dengan intensitas yang berlipat ganda. Seolah-olah gubuk itu sedang dilingkari oleh ribuan mayat yang bangkit dari kubur. Santet hidup itu tidak bisa dihentikan dengan doa atau tumbal biasa. Lanjut dukun tua itu dengan nada yang dingin, tanpa emosi. Setiap rasa sakit yang kau tanam di rahimnya, setiap hinaan yang kau lontarkan di depan warga desa, kini telah berinkarnasi menjadi kekuatan gelap. Dia bukan lagi manusia, namun dia juga bukan sekedar hantu. Dia adalah hukum alam yang sedang mencari keseimbangan melalui nyawa-nyawa kalian. Tiba-tiba, dari balik bayang-bayang jasad Raras, muncul kabut hitam yang pekat. Kabut itu perlahan-lahan membentuk siluet wanita berambut panjang. Satya mundur dengan merangkak, matanya terbelalak melihat wajah yang muncul dari balik kabut itu. Itu adalah wajah Raras, namun kulitnya sewarna abu-abu kematian dan matanya kosong tanpa bola mata, hanya menyisakan dua lubang gelap yang terus mengucurkan darah hitam. "Apakah kau puas, Mas?" bisik suara itu. Resonansi suaranya tidak keluar dari mulut sang arwah, melainkan terdengar langsung di dalam gendang telinga Satya, seolah-olah Raras sedang berbisik tepat di balik tengkuknya.
Suara tawa samar mengikuti bisikan itu, membuat bulu kuduk Satya berdiri kaku. "Raras, ampuni aku dipaksa ibu," teriak Satya penuh ketakutan. Arwah Raras mendekat. Gerakannya kaku namun pasti. Setiap kali kakinya yang pucat menyentuh lantai gubuk, bambu-bambu di bawahnya langsung menghitam dan membusuk. "Ibumu menanam benih kebencian dan kau menyiramnya dengan diammu. Sekarang lihatlah hasil panen kalian." Dukun tua itu hanya mematung. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mencampuri urusan antara sang korban dan sang algojo. "Ingat ini, Satya. Setiap orang yang mati oleh tangannya akan ditarik ke dalam keabadian dendamnya. Mereka tidak akan pergi ke alam sana, melainkan menjadi bagian dari kekuatan Raras. Semakin banyak yang mati, semakin besar lubang kegelapan yang ia bawa." Satya melihat ke arah luar gubuk, dan di sana ia melihat pemandangan yang paling mengerikan sepanjang hidupnya. Anggota keluarganya yang telah tewas, Pak De Broto dengan leher terpelintir, Sari dengan mulut penuh rambut, dan bibinya yang tak berlidah, semuanya berdiri berbaris di bawah pohon beringin. Mereka tidak lagi memiliki kepribadian, mereka bergerak selaras seperti boneka yang digerakkan oleh satu benang yang sama. Benang itu terhubung langsung pada arwah Raras yang kini berdiri di hadapan Satya. "Mereka semua sekarang milikku," ucap Raras dengan suara yang berlipat ganda, menyatu dengan suara-suara korban yang telah ia ambil nyawanya. Kesatuan suara itu menciptakan dengungan yang memekakkan telinga, membuat Satya memegangi kepalanya sambil menjerit kesakitan. Fakta bahwa istrinya telah menjadi entitas kutukan murni membuat Satya menyadari bahwa tidak ada jalan pulang. Desa Karangjagat bukan lagi tempat yang aman. Kerajaan dendam Raras baru saja dimulai, dan jasad kering di hadapannya hanyalah cangkang dari sebuah bencana besar yang akan menelan siapapun yang pernah berpaling saat ia menderita. Satya merasakan tangan dingin Raras menyentuh pipinya, dan saat itu juga ia merasakan seluruh energi kehidupannya mulai tersedot keluar, meninggalkan rasa hampa yang membeku. Dukun tua itu menutup matanya, merapalkan kalimat terakhir sebagai penghormatan bagi jiwa yang telah hilang. Kegelapan tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia lahir dari hati manusia yang lebih dingin dari liang lahat. Malam itu, rahasia besar telah terbongkar, namun harga yang harus dibayar adalah kepunahan sebuah keluarga terpandang yang kini hanya tinggal nama dalam daftar korban sang santet hidup. Malam di rumah joglo keluarga Wiryo terasa seperti berada di dalam perut raksasa yang sedang membusuk. Udara menjadi sangat kental, berminyak, dan dipenuhi aroma amis darah yang sudah menghitam. Mbok Wiryo berdiri di tengah ruang utama yang luas, dikelilingi oleh puluhan keris pusaka yang ia tancapkan di atas nampan berisi beras kuning. Matanya merah, bukan karena tangis, melainkan karena kelelahan dan ketakutan yang telah mencapai titik nadir. Ia tahu bahwa Satya tidak akan pernah kembali dari hutan, dan kini ia adalah mangsa terakhir yang tersisa di dalam istana megah yang kini terasa seperti penjara. "Metuo Raras! Keluar kau perempuan sundal!" teriak Mbok Wiryo dengan suara yang pecah, menciptakan resonansi parau yang memantul di dinding-dinding jati yang gelap. Suara kayu yang memuai menjawab teriakannya, seolah-olah rumah itu sendiri sedang merespons amarahnya. Tiba-tiba, api pada lampu minyak yang berderet di dinding meredup secara serentak, menyisakan cahaya remang-remang yang berwarna ungu kecoklatan. Bau busuk bangkai manusia yang sangat tajam tiba-tiba menyeruak, lebih hebat dari malam-malam sebelumnya. Dari sudut ruangan yang paling gelap, kabut hitam mulai merayap keluar, membawa hawa dingin yang membuat air di dalam kendi membeku seketika. Di tengah kabut itu, nampak sesosok wanita yang berjalan dengan sangat lambat. Langkah kakinya tidak menimbulkan suara benturan, melainkan suara seretan kain yang basah. Sosok itu muncul ke dalam cahaya remang. Itu adalah Raras.
namun penampilannya jauh lebih mengerikan daripada bayangan manapun. Wajahnya telah hancur sebagian, menampakkan tulang rahang yang putih, sementara matanya yang kosong terus mengucurkan cairan hitam pekat. Yang paling mengerikan adalah bagian perutnya. Rahimnya robek terbuka lebar, dan dari dalamnya menjulur tangan-tangan mungil yang pucat, seolah-olah janin yang hilang itu kini menjadi bagian dari anatomi terkutuknya. "Mbok, apakah kau masih ingin mengusirku?" bisik Raras. Suaranya bukan berasal dari mulutnya, melainkan bergema dari setiap sudut ruangan, menyatu menjadi satu frekuensi yang membuat gendang telinga Mbok Wiryo berdarah. Suara dengingan itu memenuhi kepala wanita tua tersebut. Mbok Wiryo mengangkat keris pusakanya dengan tangan yang gemetar hebat. "Aku tidak takut padamu. Aku punya pelindung. Aku punya ilmu yang lebih tua dari nyawamu." Ia kemudian melemparkan segenggam garam mantra ke arah Raras. Namun butiran garam itu justru berubah menjadi belatung saat menyentuh jubah Raras yang compang-camping. Raras tertawa. Tawa itu tidak terdengar seperti tawa manusia, melainkan suara ratusan wanita yang menangis secara bersamaan. "Ilmu hitam yang kau banggakan itu hanyalah debu di hadapan rasa sakitku, Mbok. Kau membunuh anakku sebelum ia sempat bernapas. Kau membiarkanku mati kelaparan di tengah hutan yang sunyi. Sekarang kau akan merasakan kesunyian yang sama." Tiba-tiba, dari balik punggung Raras muncul sosok-sosok lain yang sangat dikenal oleh Mbok Wiryo. Ada Pak Debroto yang lehernya masih terpelintir, Sari yang perutnya membuncit penuh rambut, dan akhirnya Satya, putranya yang dipuja, kini berdiri dengan tatapan kosong. Kulitnya seputih kapas dan tangannya terjulur ke depan dengan kaku. Mereka semua mengepung Mbok Wiryo, bergerak selaras dalam irama kematian yang dingin. "Satya, anakku, tolong ibu nak," jerit Mbok Wiryo sambil mencoba meraih tangan anaknya. Namun saat tangan mereka bersentuhan, Mbok Wiryo merasakan sensasi seperti disiram air keras. Kulit tangannya melepuh dan menghitam seketika. Satya tidak berbicara. Ia hanya membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan suara desisan ular yang sangat panjang. Suara itu seolah menyedot seluruh udara di ruangan itu, membuat Mbok Wiryo sesak napas dan terjatuh berlutut. Raras melayang mendekat. Wajahnya yang hancur kini berada tepat di depan wajah Mbok Wiryo. Hembusan napas Raras berbau tanah kuburan yang baru digali. "Setiap nyawa yang kau sayangi kini telah menjadi bagian dariku. Kau akan mati sendirian, namun kau tidak akan pernah bisa pergi. Kau akan tinggal di sini, di rumah ini, sebagai bagian dari tangisanku yang abadi." Mbok Wiryo mencoba merangkak mundur, namun rambut panjang Raras tiba-tiba memanjang secara gaib dan melilit lehernya dengan sangat kencang. Suara tulang leher Mbok Wiryo yang mulai retak terdengar jelas di tengah kesunyian malam. Ia mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar kecuali buih darah yang memenuhi mulutnya. Ia menatap ke arah cermin besar di ruang tamu dan melihat dirinya sendiri. Wajahnya mulai membusuk dalam hitungan detik, berubah menjadi serupa dengan para korban lainnya. Keputusasaan total menyelimuti batin Mbok Wiryo. Segala kekayaan, wibawa, dan ilmu hitam yang ia kumpulkan selama puluhan tahun tidak mampu menahan kekuatan arwah yang lahir dari ketidakadilan murni. Di detik-detik terakhir kesadarannya, ia melihat Raras tersenyum, sebuah senyuman yang sangat tenang namun penuh dengan kebencian yang tak terukur. Rumah joglo itu berguncang hebat. Guntur meledak di atas atap rumah, menghancurkan genteng-genteng tanah liat hingga berjatuhan. Lampu-lampu minyak pecah, membakar beberapa sudut ruangan. Namun api itu tidak berwarna merah, melainkan berwarna biru kehitaman yang dingin. Mbok Wiryo menghembuskan nafas terakhirnya dalam posisi bersujud di hadapan Raras. Sebuah penghormatan paksa yang ia terima di akhir hayatnya yang penuh dosa. Kini,
ruangan itu tidak lagi sunyi. Ada lebih dari 5 suara tangisan yang terdengar bersahut-sahutan. Mbok Wiryo telah bergabung ke dalam barisan arwah dendam tersebut. Raras berdiri tegak di tengah ruangan, dikelilingi oleh keluarga barunya yang terdiri dari jiwa-jiwa yang telah ia serap. Ia menatap ke arah pintu depan yang terbuka lebar, mengarah langsung ke pusat desa Karangjagat. Balas dendamnya pada keluarga Wiryo telah usai, namun amarahnya ternyata telah meluap melampaui pagar rumah itu. Di luar, angin kencang mulai membawa bau busuk dari rumah joglo itu menuju rumah-rumah warga lainnya. Setiap orang yang malam itu ikut menghina Raras, setiap lidah yang menyebarkan fitnah, kini mulai mendengar suara garukan pada dinding rumah mereka masing-masing. Kutukan santet hidup itu tidak berhenti pada kematian Mbok Wiryo. Ia baru saja menemukan ladang baru untuk menyebarkan penderitaannya. Malam di desa Karangjagat tidak lagi membawa ketenangan bagi penghuninya. Sejak rumah joglo keluarga Wiryo menjadi sunyi senyap, udara di seluruh desa berubah menjadi pekat dan beraroma tanah kuburan yang basah. Kabut hitam yang keluar dari celah-celah pintu rumah terkutuk itu mulai merayap pelan, menyusuri jalanan desa yang berdebu dan berhenti di depan setiap pintu rumah warga yang dahulu ikut meneriakkan makian saat Raras diusir. Tidak ada satupun rumah yang benar-benar aman. Pagar gaib maupun jimat pengusir setan yang dipasang di atas pintu nampak layu dan menghitam, seolah kekuatannya tersedot habis oleh kehadiran sesuatu yang jauh lebih purba. Di sebuah rumah kecil milik Pak RT, suasana berubah mencekam saat jam dinding berdenting sebanyak 12 kali. Istrinya, yang dahulu adalah orang pertama yang melemparkan batu ke arah perut Raras, tiba-tiba terbangun dengan nafas yang tersengal. Ia merasakan ada sesuatu yang dingin dan basah merayap di bawah selimutnya. Ketika ia memberanikan diri untuk membuka kain penutup itu, ia melihat ribuan rambut manusia yang panjang merambat naik dari bawah tempat tidurnya. Suara gesekan rambut itu pada lantai kayu menciptakan resonansi yang membuat bulu kuduk berdiri tegak. "Bapak, bangun Pak, ada sesuatu di bawah kita," jerit wanita itu dengan suara yang melengking ketakutan. Namun suaminya tidak menjawab. Pak RT hanya berbaring kaku dengan mata yang terbuka lebar namun tanpa kehidupan. Dari telinganya mengalir cairan hitam kental yang berbau amis, dan dari dalam mulutnya yang menganga muncul sebuah tangan pucat yang sangat kecil, tangan seorang bayi yang belum sempat lahir. Wanita itu mencoba berlari keluar, namun pintu kamarnya telah lenyap, berganti dengan dinding kayu yang terus mengeluarkan keringat berupa darah segar. "Kau tidak akan pernah bisa lari dari apa yang telah kau tanam." Sebuah bisikan terdengar serentak dari segala arah. Itu adalah suara Raras, namun kini suaranya terdengar berlipat ganda, bergabung dengan suara para Mbok Wiryo dan rintihan Satya. Teror itu menyebar seperti wabah yang tak terbendung. Di rumah tetangga sebelah, seorang pria yang dahulu menghina Raras sebagai pemuja iblis ditemukan tewas tersedak oleh pasir hitam yang memenuhi seluruh paru-parunya. Warga desa yang mencoba keluar dari batas desa mendapati bahwa jalanan yang biasa mereka lalui hanya berputar-putar kembali ke alun-alun, tempat di mana mereka dahulu mempermalukan Raras. Desa Karangjagat telah dikunci oleh dendam yang melampaui maut, sebuah dimensi kegelapan yang diciptakan dari penderitaan seorang ibu. Di tengah alun-alun desa, bayangan Raras nampak berdiri tegak di bawah pohon beringin tua. Kali ini, ia tidak lagi sendiri. Di belakangnya berdiri barisan panjang sosok-sosok pucat dengan wajah hancur. Mereka adalah seluruh keluarga Wiryo dan beberapa warga desa yang baru saja meregang nyawa. Mereka bergerak dalam harmoni yang mengerikan, mengikuti setiap gerakan tangan Raras yang lentik namun mematikan. Suara tangisan kolektif mereka bergema menembus langit malam, menciptakan resonansi duka yang membuat alam semesta seolah ikut bergetar.
Dukun tua yang tinggal di hutan memperhatikan pemandangan itu dari kejauhan. Ia menghela napas panjang, menyadari bahwa keseimbangan telah benar-benar hancur. Satu nyawa yang disia-siakan telah menuntut 1000 nyawa sebagai gantinya. Inilah kelahiran santet hidup yang sesungguhnya, gumamnya dengan nada yang penuh penyesalan. Beberapa warga yang masih hidup berkumpul di masjid, mencoba memanjatkan doa-doa dengan suara yang gemetar. Namun setiap kali mereka menyebut nama suci, suara tangisan bayi yang melengking tinggi akan menelan suara mereka. Tiba-tiba, atap bangunan itu mulai retak dan runtuh perlahan. Dari celah-celah reruntuhan, terlihat wajah Raras yang raksasa sedang menatap ke bawah dengan senyuman yang menyayat hati. "Kenapa kalian berdoa sekarang? Di mana doa-doa kalian saat aku memohon ampun di bawah kaki kalian?" tanya Raras dengan nada yang sangat tenang namun penuh dengan racun. Satu persatu warga desa itu mulai mengalami hal yang sama. Kulit mereka melepuh, mata mereka memutih, dan mereka mulai mengeluarkan suara tangisan yang identik dengan suara Raras. Mereka tidak lagi memiliki identitas sendiri. Mereka telah diserap menjadi bagian dari kutukan hidup tersebut. Desa Karangjagat yang dahulu makmur kini berubah menjadi desa mati yang dipenuhi oleh arwah-arwah yang tidak bisa pergi kemanapun. Pada puncaknya, ketika hanya tersisa sedikit manusia yang bernapas, seluruh desa itu tiba-tiba diselimuti oleh kabut yang sangat tebal hingga jarak pandang tidak lebih dari 1 jengkal. Suara tangisan yang tadinya hanya satu, kini telah berubah menjadi paduan suara ribuan nyawa yang menderita. Setiap orang yang mati dalam kutukan ini akan ikut mencari korban baru, membuat kekuatan Raras menjadi abadi dan tidak terbatas. Kutukan ini bukan lagi tentang dendam pribadi, melainkan tentang sebuah lubang hitam yang akan terus menelan siapapun yang memiliki kebencian di dalam hatinya. Keesokan harinya, ketika matahari seharusnya terbit, langit tetap berwarna abu-abu pekat. Desa Karangjagat telah menghilang dari peta ingatan manusia. Siapapun yang mencoba mencari desa itu hanya akan menemukan hutan bambu yang sangat lebat dan bau melati yang bercampur busuk. Namun, bagi mereka yang tersesat di sekitar hutan tersebut pada malam Jumat Kliwon, mereka masih bisa mendengar suara tangisan perempuan yang sangat banyak. Raras kini telah mendapatkan keluarga yang ia inginkan. Ia duduk di singgasana kegelapannya, dikelilingi oleh Mbok Wiryo, Satya, dan seluruh warga desa yang kini menjadi pelayannya di alam baka. Tangisannya tidak lagi sendirian, namun kesedihannya tetap tidak pernah hilang. Karena pada akhirnya, dendam yang paling sempurna sekalipun tidak akan pernah bisa mengembalikan nyawa yang telah hilang atau menghapus rasa sakit dari sebuah pengkhianatan. Malam akan terus berlanjut di Karangjagat, dan kutukan itu akan tetap diam menunggu pengembara malang yang mungkin akan membawa benih kebencian baru untuk mereka mangsa. Suara tangisan itu tetap bergema, sebuah peringatan abadi bagi dunia manusia bahwa penderitaan yang melampaui batas akan menciptakan iblis yang tidak akan pernah bisa dimusnahkan oleh waktu.